Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker ya guys. Ini ada kabar menarik guys. Ini ada yang kejang-kejang. Berita apa? Yaitu Pak Jokowi diutus Presiden Prabowo untuk ke Roma, yaitu untuk mewakili Presiden ke-8. Wah, mantul. Ini guys ya, jadi yang kemarin katanya habis dari Vatikan ya guys ya, Vatikan Roma. Siapa guys itu? Mak Banteng. Mak Kebo kenapa nggak diundang? Kenapa nggak disuruh? Oh, saya tahu guys. Karena wis tua. Ini kalau nggak percaya, Pak Jokowi diutus Bapak Presiden Prabowo untuk menuju Vatikan Roma untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ya guys ya. Berarti besok tanggal 26 guys. Ini begini ya. Loudspeaker. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh dari Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satunya adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Apa guys? Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ada presidennya ya, ada presidennya. Sejumlah tokoh diutus Presiden Prabowo Subianto untuk terbang ke Vatikan menghadiri langsung pemakaman Paus Fransiskus. Di antaranya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, hingga mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Presiden Prabowo berharap para utusan dapat mewakili Indonesia untuk ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Rencananya nanti beliau Pak Presiden akan memutuskan siapa yang akan berangkat untuk yang kemarin direncanakan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Siapa guys? Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden nih ya, masih jadi presiden dong. Masa Anies presiden TikTok wagu. Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Djiwandono, dan juga Bapak Ignatius Jonan yang pada saat kunjungan Pope ke Jakarta merupakan ketua panitia dari penyambutan tersebut. Mantap ora. Aduh, hatiku panas. Ini yang seberang ya guys. Aduh, ini mau apa tuh sidang pengadilan kan sidang sudah ada yang ngurusi bro. Emangnya ente sidang sendiri ngurus sendiri. Ini presiden ke-7 loh, ini loh. Presiden terbaik ini ya. Ente jangan lawan orang baik ya. Kamen Paus. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama tentunya pemerintah Indonesia sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus. Yang kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pemakaman akan dilaksanakan pada tanggal 26 April. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo,
Yang pertama, siapa guys? Presiden ke-7, Joko Widodo. Asli panas ya, aduh kecut-kecut. Mak Banteng, Mak Banteng, tenang Mak Banteng, tenang. Nanti Pak Jokowi juga akan ke makam, mati apa? Nggak jadi. Kemudian yang kedua, Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono. Kemudian yang ketiga, Bapak Jonan. Dan yang keempat, Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap putusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Prabowo udah sering kali menyampaikan, saya hanya akan maju kalau saya direstui sama Pak Jokowi. Dia udah berulang kali ngomong sama kita kalau kita lagi kumpul gitu di Kartanegara, dia bilang saya nggak akan maju kalau Pak Jokowi nggak dukung saya. Siapa guys? Saya tidak akan maju kalau Pak D Jokowi tidak mendukung Raroro. Aduh, kirain Anies. Pak Jokowi lagi guys. Kingmaker dilawan. Sembarang. Saya nggak akan maju kalau Pak Jokowi nggak merestui saya maju. Jadi ya take it as you will gitu kan. Kayaknya masyarakat udah paham lah bahwa dia memang hatinya adalah untuk Indonesia dan seikhlas itu. Gitu. Begini, Pak Prabowo itu nggak akan maju Pilpres kali ini kalau tanpa restu dia Pak sudah Jokowi. ngomong bahwa kalau saya nggak didukung, saya nggak mau. Kenapa? Maju. Ya karena kalau nggak, ya kan begini, tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi kan tinggi sekali. Ya. Nah, pemilih Pak Prabowo juga kemudian juga banyak. Nah, kalau ini dikolaborasi, ya jadinya seperti ini. Itu loh, udah kita hitung. Nah, sehingga kalau kemudian berjalan masing-masing, itu pertempurannya bisa kayak 2019 itu. Pecah lagi di masyarakat. Bisa pecah di masyarakat, bisa sengit gitu loh. Artinya mengakui kekuatan Pak Jokowi besar. Memang. Tenang. Itu memang realnya begitu. Realnya begitu. Nah, sehingga kita hitung. Kalau kemudian itu kita sendiri-sendiri, ya terjadi kayak waktu 2019 kan itu kemudian sembuhnya lama. Nah, untuk memulihkan luka-luka itu kan kemudian diambil langkah oleh Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Nah, lalu kemudian kalau 2024 ini juga kemudian berpisah lagi, ya buat apa kemarin rekonsiliasi kan begitu? Iya. Sampai Pak Prabowo rela. Kalau kemudian tidak ada sinyal dukungan, dia nggak akan maju. Nggak akan maju. Literally nggak akan maju. Nggak akan maju. Dengerin itu. Yang ngomong siapa guys? Bapak Dasko guys. Bukan Bapak Darto Helm, tapi Bapak Dasko. Ya guys. Ada yang mau makzulkan Mas Gibran. Ngimpi lo. Berarti efek Jokowi bener ada dong ya? Makanya direbutkan kan sebenarnya. Iya, tapi kan bukan berarti, saya nggak setuju dibilang bahwa Pak Presiden Jokowi ini cawe-cawe. Bahwa modal paling besar itu kan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Iya, kalau menurut saya kemenangan Pak Prabowo itu banyak faktor. Udah pasti banyak faktor. Ada faktor universal juga, maksudnya kayak lagu yang Oke Gas aja tuh faktor salah satu. Gen Z itu faktor. Pak Jokowi itu faktor, jadi faktornya komplit menurut saya kan Pak. Betul. Ya tapi susah nggak Pak nemuin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pada saat itu? Kita ngomong di 2019. 2019 itu memang ya susah-susah gampang karena kan kita ini juga mesti meyakinkan pihak Pak Jokowi bahwa ini
benar-benar kita mau melakukan rekonsiliasi kan gitu. Ya. Karena kan di sekitar Pak Jokowi juga kan itu juga banyak masukan. Ya. Ini benar-benar, apakah ini bersiasat, apakah ini, itu kan kita mesti intens meyakinkan. Kan banyak tuduhan kalau misalnya Pak Prabowo masuk ke dalam Pak Jokowi itu intinya akan berkhianat nantinya. Ya, itu juga kemudian harus kita yakinkan. Saya waktu itu komunikasi intens dengan Pak Budi Gunawan kan, pada waktu itu, untuk kemudian Pak BG meyakinkan pihak sana, pesan-pesan ataupun apa yang kita sampaikan. Gitu loh. Dan sampai kemudian kita melakukan simulasi-simulasi tempo hari. Dan kemudian ya itu macam-macam. Partai koalisi minta jaminan lah, nggak begini, nggak begitu. Ya ribet lah pasti. Ya, tapi untung itu Pak Jokowi itu setelah kemudian, ya faktornya di Pak Jokowi, dia firm habis itu. Udah, saya percaya, udah begitu. Jalan. Dan buktinya berjalannya waktu, apa yang dikhawatirkan itu ya nggak terjadi. Tuh kan guys ya, jadi untuk para pembenci Pak D. Jokowi silahkan Anda benci terus sampai modar. Pendukung sebelah lagi senang-senang nih guys ya. Ini ya, pengen lihat itu Pak Jokowi datang ke persidangan. Tenang guys, tenang. Pak Jokowi itu mantan presiden. Presiden ke-7 loh. Masa harus datang? Kan sudah ada tim kuasa hukum. Pak Jokowi itu yang mengurusi yang lebih penting. Diutus presiden bro. Suruh ngadapin Rolly Panci, aduh, gak level bro, gak level. Dengan adanya video ini, yang dimana Presiden Prabowo kita ya guys ya, mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo menuju ke Vatikan Roma untuk menghadiri pemakaman Paus ya guys ya. Ya, semakin besar pula kebencian para kadrun itu kepada Pak Jokowi. Tapi lucu guys. Aduh, baru yakin masuk gitu. Tapi tenang kayak gitu. Tenang. Itu sudah takdir guys. Sing gawe urip kuwi wis gawe takdir guys. Aja dilawan, jangan dilawan. Itu pamali, nggak boleh. Jadi silakan untuk para kaum pembenci mojok lagi ya. Mojok lagi tuh di sana, itu nangis kejut lagi di sana. Sambil nonton nanti di TV ya guys ya, di TV disetel ceklek ada Pak Jokowi di sana. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi Presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blaker Majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti.
Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya. Fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.